Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 18. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 18. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai pembahasan, gua mau ngasih tahu kalau video ini adalah video pembahasan novel Tate no Yusa yang paling terbaru. Jadi volume 18 adalah volume terbaru yang ada translate-nya. Untuk volume 19 ke atas, gua tuh udah nyari dan ternyata masih belum ada translate-nya. Makanya untuk kedepannya, pembahasan Tate no Yusa bakal dibahas kalau novelnya tuh udah ada translate yang baru. Kalau belum ada translate-nya ya nggak bakal gua bahas. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Jadi tempat perlombaan masak pun udah disiapin. Nah, ketika melihat jurinya, Naofumi tahu kalau juri-juri masak akan berpihak pada Seiya. Naofumi sedikit menyesal karena dia tuh langsung menerima pertarungan tanpa perjanjian aturan. Kesialan Naofumi ternyata bukan cuma itu aja. Bahan-bahan masakan yang didapat Naofumi benar-benar sangat buruk. Satu-satunya bahan yang terbaik hanyalah ikan buntal, tapi ikan itu sangat beracun. Di sisi lain, bahan-bahan Seiya adalah bahan-bahan terbaik. Pertarungan pun dimulai. Raruk dan yang lainnya kesal karena Seiya bertarung gak adil. Naofumi menyuruh Kizuna untuk memotong-motong ikan buntal dan mengolahnya. Setelah itu, ikannya tuh harus dimakan sama Filo. Ternyata, Naofumi mau ngasih bahan makanan terbaik yang dia miliki hanya untuk dimakan sama Filo. Menurut Naofumi, ikan itu sangat langka, jadi lebih baik dikasih ke Filo supaya ningkatin kekuatannya. Naofumi gak mau nyanyain bahan langka hanya untuk para juri. Naofumi bisa mengolah bahan yang buruk. Menurut Naofumi, masakan yang enak bukan hanya dilihat dari bahan-bahan yang baik. Ada faktor lain yang membuat makanan jadi enak. Naofumi mengamati Seiya. Naofumi berkesimpulan kalau Seiya nggak jago masak. Seiya tuh cuma ngandelin kekuatan aksesoris dan bahan-bahan yang dia miliki. Pembawa acara bersorak ketika mencium masakan milik Seiya. Naofumi juga melihat kalau Seiya memakai kari yang udah jadi, dan Seiya hanya menghangatkannya. Pembawa acara masih terus kagum dan selalu mendukung Seiya. Seiya juga telah menyelesaikan beberapa makanan. Intinya, Seiya ini nggak bisa masak dan hanya mengandalkan keahlian aksesorisnya. Seiya mengejek Naofumi karena belum bisa menyelesaikan satupun makanan. Seiya membanggakan dirinya karena dia bisa menyelesaikan beberapa makanan dengan cepat. Karena Naofumi terus mengamati Seiya, Kizuna pun kesal dan menyuruh Naofumi untuk segera memasak. Walaupun lomba diwaktuin, Naofumi mutusin untuk pergi nyari bahan makanan yang dia butuhkan. Ada beberapa bahan yang ingin digunakan sama Naofumi. Ketika keluar dari tempat lomba, ada seorang anak yang memanggil Naofumi. Anak itu mau ngasih beberapa bahan untuk Naofumi. Anak itu berharap kalau Naofumi berhasil mengalahkan Seiya. Anak itu bilang kalau ada yang aneh dengan masakan Seiya. Dia dan keluarganya tuh sangat ketagihan, hingga akhirnya beberapa keluarga anak itu meninggal dunia. Anak itu ngerasa kalau itu semua karena masakan dari Seiya. Gak lama ada anak perempuan juga yang ingin ngasih bahan makanan ke Naofumi. Melihat tekad anak-anak, Naofumi pun mutusin untuk mengambil bahan-bahan dari mereka. Dan Naofumi bilang kalau dia bakal ngalahin Seiya. Naofumi masih ngumpulin beberapa bahan yang dia butuhin. Dan dia juga dibantu sama paus bersaudara. Setelah bahan-bahan terkumpul, Naofumi pun kembali ke pertarungan. Naofumi memulai masaknya dan tentunya dia tuh pakai teknik hengen muso supaya masakannya jauh lebih enak. Oh ya, jadi pertarungan masaknya, Naofumi ini boleh minta bantuan pada partinya. Makanya saat ini, Naofumi memasak dibantu oleh partinya yang menyiapkan bahan-bahan maupun mengolah bahan-bahan. Saya melihat Naofumi memasak. Saya geleng-geleng kepala karena Naofumi masak gumpalan daging dengan cara yang buruk. Bagi orang lain, teknik memasak Naofumi memang berbeda. Naofumi pakai teknik hengen muso, makanya cara memasaknya nggak bisa sama persis dengan cara yang normal.
Naofumi berhasil menyelesaikan beberapa masakan dan dia dipuji oleh teman-temannya. Paus bersaudara di sini minta penjelasan tentang apa yang terjadi. Jadi, Sadina ini pergi mencari Sildina yang kesasar. Makanya Paus bersaudara masih gak ngerti kenapa bisa sampai ada lomba masak. Oke, sekarang tiba waktunya untuk penjurian. Naofumi disuruh membawa masakannya terlebih dahulu. Awalnya juri itu mengejek dan yakin kalau masakan Naofumi sangat buruk. Tapi ketika dimakan, para juri malah keenakan karena masakan Naofumi. Semakin makan masakan Naofumi, para juri akan sulit berhenti untuk makan. Para juri juga mulai membandingkannya dengan makanan Seiya yang pernah mereka makan. Dan perbedaan rasanya tuh sangat jauh. Naofumi bisa membuat makanan yang sangat enak. Pembawa acara terlihat kesal karena para juri mengejek Seiya. Para juri nggak peduli dan mereka terus memuji setiap suap demi suap dari masakan Naofumi. Seiya dan bawahannya hanya terdiam. Mereka tuh berharap Naofumi dihina, tapi ternyata para juri malah keenakan. Di sisi lain, Kizuna heran karena Naofumi banyak masukin rempah-rempah. Naofumi bilang kalau itu adalah permintaan anak-anak yang memberi dia bahan makanan. Rempah-rempah itu akan membuat efek enak dan ketagihan dari masakan Seiya jadi menghilang. Sebelum mulai penjurian terhadap Seiya, para juri itu pergi ke toilet dulu. Dan setelah itu penjurian pun dimulai. Para juri meludah ketika mereka memakan masakan dari Seiya. Mereka kecewa karena Seiya masak masakan yang sangat menjijikkan. Seiya bilang kalau itu adalah masakan yang biasa dia masak. Pembawa acara pun memakan masakan dari Seiya. Pembawa acara bilang kalau makanannya sangat enak, tapi para juri tetap bilang kalau makanan Seiya sangat menjijikkan. Karena para juri adalah bangsawan, tentunya mereka tuh berani untuk bilang kalau makanan Seiya sangat menjijikkan. Dan orang-orang tuh nggak bisa berbuat apa-apa karena para juri punya pengaruh. Seiya nggak ngerti kenapa para juri menilai kalau masakannya sangat menjijikkan. Seiya pun menuduh Naofumi curang. Karena Seiya kayak bocah, Naofumi pun ikut permainan dari Seiya. Naofumi bilang kalau dia memang curang. Setiap makanan yang dibuat Naofumi akan membuat masakan Seiya menjadi nggak enak. Seiya terkejut dan bilang kalau dia tuh pernah menonton anime memasak yang menggunakan teknik yang sama seperti Naofumi. Naofumi tersenyum karena Seiya percaya dengan omongan bodoh yang baru aja dia karang. Naofumi pun bilang alasan sebenarnya. Jadi, karena masakan Seiya selama ini dimasukin zat yang bikin ketagihan, maka Naofumi hanya tinggal ngasih makanan yang sehat. Tujuannya supaya para juri itu kembali normal dan sadar. Makanya para juri itu bisa menilai dengan benar. Kesalahan Seiya adalah membiarkan masakan Naofumi dimakan duluan sama juri. Seiya masih gak mau dengerin omongan Naofumi dan dia mengejek makanan Naofumi. Naofumi pun mendekati bangsawan gemuk. Naofumi bilang sebaiknya bangsawan tuh gak memilih makanan yang dipenuhi oleh zat adiktif dan lebih memilih makanan sehat yang punya kelezatan yang nyata. Seiya terlihat marah dan semua orang juga terlihat marah karena Seiya dipojokkan. Naofumi bilang kalau dia tuh bakal ngasih resep makanannya dan para bangsawan tuh gak butuh restoran dari Seiya. Para bangsawan bisa memasak di rumah tanpa harus pergi ke restoran. Keributan pun masih terjadi, namun para bangsawan menghentikan keributan. Para bangsawan bilang kalau mereka mau diskusi terlebih dahulu. Oh ya, alasan Naofumi nawarin resep ke para bangsawan tujuannya untuk jadi solusi terbaik untuk para bangsawan. Jadi, para bangsawan bisa aja nggak jujur dalam penilaian. Dan mereka tuh bisa aja menilai kalau Naofumi telah kalah. Kenapa bisa gitu? Alasannya karena bangsawan terikat dengan restoran milik Seiya. Mereka tuh ada untung di sana. Kalau Seiya kalah, maka restoran akan runtuh. Dan itu akan merugikan mereka. Jadi makanan Seiya itu, selain ada zat adiktifnya, ternyata ada juga dopingnya. Dan itu membuat orang jadi semakin kuat. Para bangsawan dan bawahannya, mereka tuh bisa jadi kuat karena hal itu. Dengan nawarin resep ke para bangsawan, maka itu bisa menjadi solusi buat mereka. Makanan Naofumi juga bisa ngasih buff, cuma bedanya makanan Naofumi sangat sehat dan enak. Singkatnya, para bangsawan menilai kalau Naofumi lah pemenangnya. Semua orang gak terima dan menuduh kalau para bangsawan telah berkhianat. Saya juga menuduh para bangsawan. Para bangsawan bilang kalau mereka tuh ada di pihak makanan yang enak.
Saya masih ngotot dan dia menyuruh semua orang untuk menyerang. Walaupun udah dijelasin, tetap terjadi keributan dan banyak orang yang gak terima dengan hasilnya. Anak kecil yang membantu Naofumi juga mencoba meyakinkan orang-orang kalau masakan Seiya penuh dengan racun. Bawaan Seiya gak terima dan melempar pisau ke anak itu. Naofumi melindungi anak itu. Keributan pun terjadi dan mulai banyak yang menyerang. Tapi itu semua diatasi dengan mudah oleh party Naofumi. Saya kaget karena Naofumi dan partinya sangat kuat. Bangsawan gemuk pun memperkenalkan Naofumi dan yang lainnya. Ternyata bangsawan gemuk tuh tahu kalau Naofumi dan yang lainnya adalah kelompok pahlawan. Saya sangat kaget, tapi dia tuh tetap ngotot kalau dia nggak peduli. Saya pun pakai bubuk yang muncul dalam aksesoris miliknya. Dan seketika bawahan wanita saya, semuanya tuh jadi maco karena power up dari saya. Saya terlihat senang karena bawahannya jadi kuat. Saya bilang kalau dia tuh mau menciptakan sebuah negara. Makanya dia memikat para bangsawan dengan masakannya. Tapi ternyata Naofumi tuh malah ikut campur dan malah mengganggunya. Saya menyuruh bawahannya untuk menyerang. Gak lama Paus bersaudara bilang kalau saya itu punya aura seperti Tak dan Miyaji. Jadi Shieldina tuh bisa melihat jiwa seseorang. Nah ternyata sekarang Sadina juga bisa melihatnya. Dan ketika melihat saya, mereka nyimpulin kalau saya termasuk dalam organisasi. Pertarungan pun terjadi. Bawahan saya dan pendukung saya mulai menyerang Naofumi dan yang lainnya. Saya juga pakai monster untuk menyerang. Naofumi dan yang lainnya mencoba bertahan. Mereka membunuh monster. Sedangkan untuk warga sipil, Naofumi menyuruh Rapchan untuk pakai ilusi sehingga warga jadi bingung. Naofumi dan yang lainnya kesulitan menghadapi musuh. Alasannya karena Kizuna menyuruh semua orang untuk tidak membunuh siapapun. Teres dan Shieldina bilang kalau mereka tuh akan menyiapkan sesuatu. Kizuna bilang ke Naofumi, sejak dia tiba di kota ini, Kizuna tuh ngerasain kehadiran yang aneh. Kizuna pun mengganti senjatanya pakai dressing knife dan dia mulai menyayat beberapa orang. Beberapa orang pun terjatuh karena tersayat. Walaupun gitu, mereka tuh nggak mati. Mereka seperti lemas dan kekuatan mereka menghilang. Kizuna menghilangkan buff yang udah dikasih sama Seiya. Ketika Raphtalia menyerang bawahan Seiya, tiba-tiba Seiya menyerang Raphtalia dengan pisau. Tapi Raphtalia berhasil menangkisnya. Seiya tersenyum dan bilang kalau dia telah menang. Sayangnya nggak lama, Kizuna tuh pakai panahnya untuk menembak di antara Seiya dan Raphtalia. Jadi, Seiya ini mau ngambil senjata Raphtalia. Makanya dia tuh yakin bisa menang. Sayangnya Kizuna pakai panah dan dia menggagalkan hal itu pakai skill milik senjata suci. Saya nggak percaya, ternyata musuhnya tahu kalau dia bisa mencuri senjata suci maupun pasal weapon. Di sisi lain, Teres dan Shieldina udah selesai melakukan sesuatu. Shieldina pakai kekuatan Ofuda atau kertas mantra, dan Teres tuh pakai kekuatan aksesoris. Tiba-tiba muncul hujan dan asap. Hal itu membuat warga sipil langsung tertidur pulas. Di sisi lain, Kizuna lanjutin penyayatan kepada musuh. Dan sekarang targetnya adalah wanita bawahan Seiya yang maco. Kizuna menghilangkan buff wanita-wanita tersebut. Dan sekarang otot-otot wanita itu menghilang karena disayat oleh Kizuna. Wanita-wanita itu jadi terlihat kurus dan kering. Itu semua karena efek mengkonsumsi zat adiktif yang terlalu banyak. Sehingga ketika efeknya dihilangkan oleh Kizuna, tubuh mereka tuh berubah jadi tubuh yang seharusnya, yaitu kurus dan kering. Gak lama, Raruk menempatkan sabitnya di kepala Seiya. Bawahan Seiya berhenti menyerang. Alasannya, karena Raruk bisa aja memenggal kepala Seiya kalau Seiya dan bawahannya terus membuat keributan. Gak lama, tiba-tiba wanita bawahan Seiya, mereka semua membuang Seiya. Mereka bilang kalau Seiya adalah koki yang jahat. Mereka juga terus menghina dan mereka merendahkan Seiya. Intinya di sini sama kayak cerita-cerita sebelumnya. Para wanita bawahan Seiya juga mirip seperti Beats. Mereka bakal membuang orang yang tidak berguna lagi bagi mereka. Naofumi menyuruh Raruk untuk membunuh para wanita menjijikan. Raruk hanya diam. Tapi gak lama, Sugumi tuh gak tahan sama wanita-wanita itu. Dan Sugumi memukuli para wanita hingga para wanita terdiam. Di sisi lain, seperti biasa Kizuna ini sangat naif.
Dan dia nggak setuju dengan keputusan Naofumi dan Sugumi yang ingin menghabisi para wanita bawahan milik Seiya. Gak lama, Seiya mencoba melarikan diri pakai teleport, tapi dihentikan sama Raphtalia. Seiya kesal dan bilang kalau dia tuh nggak melakukan hal yang salah. Seiya cuma mau memasak dengan damai untuk semua orang. Naofumi muak sama Seiya. Seiya tuh bertingkah sebagai korban, padahal dialah yang telah membuat kekacauan. Seiya telah berbuat seenaknya pada kota dan rakyatnya, dan setelah dikalahkan, Seiya malah menganggap kalau dialah yang telah jadi korban dan Naofumi lah tersangkanya. Naofumi mengambil aksesoris yang dipakai Seiya untuk memasak. Naofumi bilang kalau dia bakal bebasin Seiya. Tentunya Seiya harus cerita tentang organisasi. Ketika Seiya mau ceritain tentang orang yang mengatur semuanya, tiba-tiba tubuh Seiya meledak. Naofumi udah menduga kalau organisasi nggak bakal biarin sesuatu yang penting jadi bocor. Makanya setiap ada orang yang mau cerita, mereka semua tuh mati meledak dan jiwanya juga ikut hancur. Setelah kejadian itu, Naofumi dan yang lainnya pergi dari kota. Sekitar seminggu, para warga kota tempat Seiya berada, mereka semua udah gak kuat dan ingin makan makanan Seiya. Dan tubuh mereka mulai berubah. Mereka seperti para pemakai narkoba yang telah kecanduan. Naofumi pun dipanggil lagi ke kota untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Naofumi menyelesaikan masalah kecanduan dengan makanan miliknya. Beberapa hari kemudian, Naofumi dan yang lainnya diskusi tentang cara merebut senjata Vassal Weapon tipe Harpoon. Mereka harus merebutnya karena Vassal Weapon itu ada di pihak musuh. Mereka tuh harus diskusi karena merebut senjata itu gak mudah. Apalagi si Naofumi dan Isuki udah disegel dan gak bisa dipakai di dunia Kizuna. Mereka juga diskusi cara supaya mereka jadi kuat. Dan setelah diskusi, mereka mutusin untuk bangkitin naga iblis yang telah mati. Jadi, kalau di dunia Naofumi, namanya tuh adalah Kaisar Naga. Nah, kalau di dunia Kizuna, namanya adalah Naga Iblis. Mereka pun membeli telur naga. Dan tentunya mereka juga menyiapkan inti naga iblis. Naga iblis itu nantinya akan jadi hewan peliharaan milik Kizuna. Pembangkitan naga iblis pun dimulai. Telur naga mulai menyerap inti naga iblis. Etnobat melakukan ritual untuk mempercepat telur menetas. Singkatnya, telur bercahaya dan akhirnya telur itu menetas. Terlihat bayi naga berjenis kelamin perempuan. Oh ya, jenis kelamin naga ternyata bisa dipilih sama majikannya dan Kizuna memilih naga perempuan. Gak lama, bayi naga mulai berbicara dan tentunya itu adalah naga iblis. Naga itu mempertanyakan kenapa dia dibangkitkan kembali. Naga itu langsung bertanya kepada Naofumi. Alasannya, karena naga itu tahu kalau Naofumi satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaannya. Naofumi dan naga iblis mengobrol, lebih tepatnya mereka berdebat. Setelah mengobrol, ternyata naga iblis kagum sama amarah yang ada pada diri Naofumi. Jadi, Naofumi punya pecahan naga iblis, dan naga iblis sudah mengetahui tentang Naofumi. Makanya dia kagum, dan dia tuh pengen punya keturunan dengan Naofumi. Naga itu bilang kalau dia bakal mengikuti perkataan Naofumi selama Naofumi menyetujui syarat untuk membuat keturunan dengannya. Naofumi kesal dan ingin membunuh naga iblis. Karena terus diancam, naga iblis pun bilang kalau dia akan membantu. Naofumi mau nanya tentang metode melewati batas level di dunia Kizuna. Intinya metode untuk jadi kuat. Naga iblis bilang kalau dia bakal membantu. Tapi syaratnya, Kizuna dan yang lainnya harus ngasih fragmen naga iblis yang mereka miliki. Setelah banyak perdebatan, negosiasi dimenangkan oleh naga iblis. Kizuna dan partinya, mereka memberikan fragmen naga iblis yang mereka miliki, termasuk fragmen yang ada di senjata suci maupun Vassal Weapon. Ketika menyerap semuanya, kekuatan naga iblis kembali pulih, dan naga iblis memberikan kekuatan baru kepada para pemegang Vassal Weapon maupun senjata suci. Kizuna dan partinya, mereka kaget. Alasannya, karena senjata barunya lebih kuat daripada senjata yang dihasilkan dari serpihan fragmen naga. Naga iblis juga bilang kalau Naofumi bisa pakai kutukan amarah, walaupun Naofumi lagi nggak pakai perisai suci. Selain itu, naga iblis juga udah memperkuat senjata dan statistik Naofumi. Naga iblis pun sekarang bergabung dengan parti para pahlawan. Beberapa hari kemudian, Naofumi dan yang lainnya terus leveling.
Dan tentunya mereka juga berusaha untuk meningkatkan level dari naga iblis. Saat ini juga ada beberapa tentara yang berkumpul. Mereka berkumpul dan ingin bergabung dengan para pahlawan. Mereka telah mendengar rumor bahwa para pahlawan udah bisa melewati batas level. Naofumi gak ngerti kenapa info tentang melewati batas level bisa tersebar. Naofumi menyuruh paus bersaudara untuk melihat para tentara yang berkumpul. Paus bersaudara bisa melihat jiwa dan bisa mengetahui apakah ada orang dari organisasi atau enggak. Oh ya, Naofumi juga udah menyuruh Raruk untuk menyurati semua negara. Isi suratnya untuk memberitahukan orang-orang jenius yang ada di setiap negara. Orang-orang jenius ini bisa aja dicurigai sebagai organisasi atau vanguard of the web. Kenapa orang-orang jenius dicurigai? Alasannya karena sejauh ini anggota organisasi semuanya tuh dianggap sebagai orang jenius oleh para warga. Mulai dari Kyoetina, Miyaji, dan lain-lain. Mereka semua tuh dianggap oleh warga sebagai orang jenius. Makanya mereka tuh harus hati-hati sama orang yang dicap sebagai orang jenius. Naofumi pergi menuju tempat tentara berkumpul. Paus bersaudara bilang kalau mereka melihat ada beberapa anggota organisasi. Orang-orang yang dicurigai pun ditarik dan mereka dipisahkan dari kerumunan. Setelah melakukan itu, tiba-tiba datang kakak perempuan dari Shen. Wanita itu tiba-tiba muncul di antara kerumunan dan dia tersenyum. Kakak Shen ternyata datang bersama seorang pria yang memiliki aura seperti Tak, Miyaji, ataupun Seiya. Naofumi memanggil pria itu dengan sebutan Mr. Enemy of the Week. Ada juga Elena yang ikut di antara para musuh. Naofumi dan Elena adu mulut. Elena bersumpah ingin bunuh Naofumi. Naofumi bertanya di mana Beats, dan ternyata Beats lagi mulihin diri karena dia terluka. Kakak Shen bilang kalau Shen gak bakal pernah datang untuk membantu Naofumi. Alasannya karena skill Shen telah diganggu. Jadi saat ini Shen gak akan bisa berteleport langsung ke tempat Naofumi. Intinya kakak Shen udah memblokir semua hal teleportasi. Kakak Shen terus melontarkan kata-kata pedas dan dia juga terus memprovokasi. Kakak Shen juga ngasih tahu kebohongan kepada Mr. Enemy. Jadi kakak Shen mengobrol dengan Naofumi dan yang lainnya. Dia tuh pakai bahasa dunia Kizuna, tepatnya ditranslate otomatis. Nah, kakak Shen bisa matiin translate otomatis milik orang lain. Jadi Mr. Enemy gak ngerti obrolan kakak Shen dengan Naofumi dan yang lainnya. Kakak Shen pun ceritain kebohongan supaya Mr. Enemy jadi kesal dan benci kepada Naofumi dan yang lainnya. Gak lama para tentara yang berkumpul, mereka bersorak dan ingin mengalahkan musuh. Para tentara mulai menyerang. Tapi Mr. Enemy membuat tembok kubus dan menahan mereka. Gak lama, ruangan yang mengurung para tentara mulai menyusut. Naofumi pakai skillnya untuk menghentikan ruangan yang menyusut. Raptalia dan Rapchan pakai ilusi. Sedangkan Glass dan Chris, mereka tuh pakai sihir untuk menembak musuh. Mereka semua pun berhasil membuat lubang dan para tentara pun berhasil keluar dari ruangan yang telah mengurung mereka. Sadina pakai sihir yang diajarin sama Teres dan dia ngeluarin bongkahan es. Sedangkan Sildina pakai sihir kertas mantra dan dia ngeluarin banyak tebasan seperti tebasan pedang. Tapi serangan mereka ditahan sama pertahanan dari Mr. Enemy. Mr. Enemy dan bawahannya mulai menyerang. Sedangkan kakak Shen seperti biasa dia hanya diam dan gak serius. Raptalia juga mulai menyerang tapi masih belum bisa menembus pertahanan Mr. Enemy. Kakak Shen mulai bergerak dan melempar sesuatu. Tiba-tiba muncul binatang buas dengan tubuh singa dan kepala seperti sapi. Monster itu disebut dengan Artificial Behemoth. Monster itu bergerak sangat cepat. Naofumi ngeluarin 3 perisai kaca, tapi berhasil dihancurkan oleh monster itu. Raptalia, Glass, dan Naofumi, mereka semua terhempas karena serangan monster itu. Gak lama, datang Philo dan naga iblis. Mereka menyelamatkan Naofumi dan yang lainnya ketika terhempas. Naga iblis melihat kalau monster itu punya aura yang aneh. Kakak Shen bilang kalau monster itu diciptakan dari power up senjata suci ataupun pasal weapon yang ada di dunia ini. Itu artinya kekuatan monster itu setara dengan kekuatan para pahlawan. Kakak Shen bilang kalau monster itu masih belum sempurna dan hanya prototype.
Monster itu masih belum bisa ngeluarin sihir maupun skill yang ada pada senjata suci maupun Vassal Weapon. Mr. Enemy tertawa karena ternyata para pahlawan sangat lemah. Naga iblis mulai bergerak. Karena dia masih lemah, tentunya dia tuh butuh bantuan orang lain supaya jadi kuat. Philo mulai bernyanyi dan ngasih buff. Pendra Napchan berubah jadi semi-transparan dan ikut membantu naga iblis. Paus bersaudara juga merapalkan sihir dan membantu naga iblis. Di sisi lain, Glass dan Raphtalia bertarung melawan Mr. Enemy. Mereka semua kesulitan dalam menghadapi Mr. Enemy. Naga iblis terdiam di pundak Naofumi. Dia bilang kalau dia tuh telah menyelesaikan sihirnya. Naga itu butuh bantuan Naofumi untuk memantulkan serangannya. Naga iblis mulai menyerap sihir-sihir yang dikeluarkan oleh party Naofumi. Naga iblis mulai terbang dan dia menyerang Naofumi pakai sihir api. Mr. Enemy dan Elena, mereka tertawa karena musuh saling bertarung. Kakak Shen terlihat sangat kesal dan dia pun tiba-tiba menghilang. Sihir api naga iblis menuju Naofumi dan Naofumi pakai perisai pertama. Perisai itu diserap oleh sihir dan sihir itu semakin membesar. Selanjutnya perisai kedua juga diserap dan sihir itu menjadi semakin besar lagi. Naofumi pun ngeluarin 2 cermin lagi. Satu di depannya dan satu lagi ada di dekat musuh. Tepatnya, cermin itu ada di dalam pertahanan milik musuh. Serangan sihir yang tadinya di depan Naofumi sekarang tiba-tiba muncul dari cermin yang ada di belakang para musuh. Musuh pun teriak kepanasan dan akhirnya mereka mati dan jadi abu. Jiwa musuh juga dimakan oleh naga iblis. Di sisi lain, Kizuna masih berhadapan dengan monster Behemoth. Philo juga ngasih buff kepada Kizuna dengan cara bernyanyi. Naofumi kagum sama serangan dan pertahanan milik Kizuna. Naga iblis bilang kalau Kizuna adalah pahlawan yang dikhususkan untuk menghadapi para monster. Glass juga bilang pertahanan Kizuna tuh setara dengan pertahanan Naofumi. Kizuna udah hafal setiap gerakan dari Behemoth dan itu membuat Kizuna jadi bosan. Naga iblis pakai sihirnya dan dia menyuruh Kizuna untuk menggabungkan kekuatannya dengan sihir itu. Kekuatan gabungan Kizuna dan naga iblis akhirnya berhasil mengenai Behemoth. Behemoth pun mati. Kizuna juga mulai menyemburkan banyak darah. Ternyata Kizuna tuh pakai skill untuk menunda semua luka dan skill itu udah selesai sehingga Kizuna pun mendapatkan luka yang dia dapat dari pertarungan. Semua orang panik dan mereka mencoba untuk menyembuhkan Kizuna. Gak lama datang 2 orang dari organisasi dan mereka mau menyerang. Tapi sayangnya semua orang udah menyadari hal itu. Dan ketika musuh menyerang, Raphtalia, Glass, dan Sadina, mereka berhasil mengatasi orang-orang itu dan menangkap orang-orang itu. Gak lama datang kakak Shen. Dia terkejut karena Naofumi dan yang lainnya ternyata berhasil mengalahkan orang-orang yang dia bawa, termasuk Behemoth. Kakak Shen ngeluarin rantai dan mengambil inti Behemoth. Sadina bertanya, kenapa kakak Shen terlalu baik? Padahal kakak Shen tuh bisa membunuh Naofumi dan yang lainnya. Kakak Shen gak jawab pertanyaan itu dan akhirnya dia pergi. Ketika mau pergi, Kizuna mencoba menghentikan kakak Shen. Tapi kekuatan kakak Shen terlalu kuat dan Kizuna pun gagal. Kakak Shen juga membatalkan semua buff yang ada pada Naofumi dan yang lainnya. Kakak Shen bilang, walaupun Naofumi dan yang lainnya udah bertambah kuat, tapi mereka masih belum bisa sebanding dengannya. Setelah itu, kakak Shen pun pergi. Naga iblis menyadari kalau kakak Shen tuh punya kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah kejadian itu, Naofumi berkumpul dengan yang lainnya, termasuk dengan teman-temannya yang gak ikut dalam pertarungan melawan organisasi. Naofumi cerita dan diskusiin tentang semua yang terjadi. Di sana diketahui juga, ternyata Risia dan Ethnobald udah berhasil memecahkan kunci dari teks kuno. Jadi, ada kemungkinan bahwa gelombang yang terjadi di berbagai dunia itu semua telah dibuat oleh seseorang dan orang itu mengaku sebagai dewa. Risia juga cerita kalau senjata suci maupun Vassal Weapon, ternyata senjata-senjata itu hanya bisa menahan kerusakan yang disebabkan oleh gelombang. Solusi menghentikan gelombang
hanyalah mengalahkan sumber gelombang, yaitu mengalahkan sang dewa. Roh perisai dan Atla menyebut sosok dewa sebagai World Eater atau pemakan dunia. Itsuki juga curiga dengan Vanguard of the Wave. Mereka semua tuh punya ciri-ciri yang sama, mulai dari Kyo, Miyaji, Tak, dan lain-lain. Naofumi berpikir, dan dia menyuruh Raphtalia untuk menggunakan Soul Eater. Naofumi curiga akan sesuatu, dan dia mau mengungkap kebenaran dari Vanguard. Raphtalia menusuk salah satu tawanan Vanguard. Roh keluar dari orang itu. Naofumi pun melihat rohnya. Ternyata roh itu memiliki wajah seperti orang Jepang. Setelah mengetahui wajah rohnya, Raphtalia pun mencabut tusukan dan rohnya pun kembali kepada tubuh orang itu. Naofumi bilang kalau Vanguard of the Wave adalah orang-orang yang terlahir kembali ke dunia dan mereka dipilih oleh orang yang mengaku sebagai dewa. Istilah kerennya mereka tuh adalah reinkarnator. Reinkarnator ini dipilih sama dewa, dan dewa memberikan pengetahuan tentang dunia, termasuk mencuri kekuatan senjata suci ataupun vassal weapon. Mereka semua tuh dipilih sama dewa, jadi mereka udah pasti adalah orang-orang yang mudah dikendalikan. Makanya sifat mereka gak jauh beda. Mereka berpikir kalau mereka tuh gak boleh membiarkan informasi ini tersebar. Kalau informasinya tersebar, maka semua orang di dunia akan panik ketika ada bayi yang terlahir di dunia. Para bayi bisa dicurigai sebagai reinkarnator. Nah, kemungkinan para reinkarnator telah merusak sejarah dan mereka membuat kekacauan sesuai dengan perintah sang dewa. Naofumi menyuruh Risia untuk lanjutin penyelidikan tentang gelombang. Di malam hari, Naofumi dan yang lainnya masih diskusi tentang sang dewa. Itsuki sekarang mikir, kemungkinan pengetahuan tentang gamenya itu semua kemungkinan adalah pemberian sang dewa. Jadi, sang dewa tuh ngasih pengetahuan tentang game ke para pahlawan. Tujuannya untuk membatasi kekuatan para pahlawan yang dipanggil ke dunia. Hal itulah yang menyebabkan para pahlawan berpikir kalau dunia ini hanyalah game. Oke, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.